Oh, ada arahan dari Bu Sipa ya? Oke. Ini Pak Dokter Kosimnya udah masuk nih kawan-kawan. Oh, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau udah masuk. Alhamdulillah. Kita tepat waktu sekarang masuknya ya. Nah, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik, Pak? ya kita mulai ya. Ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya baru mau ngambil posisi nih, baru nyampe. Silakan hari ini kita coba mereview artikel yang sudah ditulis dan saya beralih ke laptop dulu ini untuk proses waktu. Silakan dimulai saja dulu dengan baca Al-Quran. Silakan. Ya Pak Dokter. Pak PJ. Oh iya ya Kak. Silakan Pak PJ. Oh, baca Quran enggak? Ya, baca Al-Quran dulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Allah. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Masya Allah. Oh, azim. Oke. Sebentar ya, masih saya buka laptop dulu sebentar ya. Terjemah Ustaz apa? Ustaz Jamal. Ini. Ya Pak, ya Pak. Fitri ini Rita Siska, Sifas Hoziah, Taufik Hidayat. Judul, analisis konten. Kenapa analisis konten ini? Analisis konten ke LKS. Kan tidak ada unsur inovasinya ini Bu ya. Kita kan kalau bisa kan ada unsur inovasinya. Ada sesuatu yang baru. Kalau ini, apa yang baru di sini? Analisis konten sesuai LKS arahan dan beri Bapak. pekerti kelas 1. Dan enggak deskripsi kok. Enggak Pak. Sesuai Tapi kan enggak ada sesuai arahan Bapak Pak. yang enggak ada yang barunya jadinya. Sayang sekali. Ya, Bu, kerjakan ya gimana lagi nih? Novelty-nya itu loh, Bu. Kalau untuk skripsi ini bisa. Gitu, nah. Tapi kalau untuk artikel, novelty-nya itu tidak kuat. Ya karena hanya sekedar melihat kesesuaian yang di lapangan. Bang aja kok Bang. Multitasking namanya Bang.
Jadi ya itu ya, kalau pun mau ya silahkan saja. Tapi yang saya unturkan ini juga akan sulit diterima oleh artikel-artikel jurnal-jurnal yang Sinta. Ini Sinta keberapa rencana mau dikirim kemana? Cinta 4 aja, Pak. Apa namanya? Namanya, bentar. Apa namanya? Al-Qalam. Al-Qalam namanya, Pak. Al-Qalam. Empat. Kita oke lah yang ada aja dulu kita kritis. Yang pertama, ini tidak lazim ini sebanyak ini ya. 364 kata dalam satu paragraf. Satu paragraf itu cuma 150 kata maksimal. Ini 360 kata. Ini seharusnya ini 2 paragraf harusnya ini. Baik, Pak. 2 paragraf. Tapi lagi-lagi saya katakan yang pertama itu kan adalah fakta sosial. Apa yang terjadi di lapangan? Ya, penggunaan LKS sebagai bahan ajar utama. Seharusnya Oke. pendamping. Oke lah. Jadi ini nanti cara nulisnya diperbaiki. Lalu yang kedua kan catatan saya di sini tetap juga ada teori. Ada teori ada pendapat ahli kan rumusnya fakta sosial apa yang terjadi di lapangan lalu kutip satu pendapat ahli tentang itu. Oke, itu ya. Baik. Yang kedua, ini kalau disajikan bagus sih, maunya kan kalimatnya kontras lah gitu. Idealnya salah satu sumber belajar untuk literasi itu adalah kalau berbentuk teks itu berbentuk buku, gitu ya. Namun faktanya banyak di lapangan, emangnya itu dulu dibuatkan kan? Faktanya Ya, itu kalimat pertamanya itu di situ. Faktanya ya, di Pak. lapangan banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan LKS sebagai sumber belajar yang tidak saja berisi latihan dan evaluasi lembar kerja, tetapi juga sekaligus bahkan cenderung menjadi satu-satunya sumber belajar siswa dalam bentuk informasi, dalam bentuk data pembelajaran. Jadi kan Ya, aneh. materi. Idealnya seharusnya kumpulan materi itu yang lebih kaya atau namanya materi yang lebih kaya itu adalah di buku teks gitu. Tetapi justru banyak sekolah yang menggantikan peran buku teks menjadi LKS. Nah, itu loh. Itu kata kuncinya. Baik, Pak. Menggantikan banyak sekolah yang menggantikan peran buku teks dengan LKS. Padahal ada perbedaan yang signifikan antara buku teks dengan LKS. Buku teks itu lebih menekankan kepada sumber belajar yang menyajikan informasi-informasi yang terkait dengan topik pembelajaran, sementara LKS itu lebih kepada lembar kerja peserta didik yang untuk Baik, Pak. melakukan latihan dan penugasan. Baru kamu buat apanya kutipannya. Siapa yang mengatakan itu? Nah, Oh, baru. bet- Nah, meskipun ya, demikian, buktinya bertahun-tahun LKS itu tetap bertahan. Kalau perlu ada data. Tanya mereka itu sudah berapa tahun mereka menjadikan LKS itu sebagai pengganti buku teks, seberapa tahun? Buatkan. Nah, oleh karena itu, karena LKS fungsinya adalah sebagai tempat latihan, tetapi berubah menjadi pengganti buku teks. Sebenarnya seberapa dalam dan luaskah buku teks informasi atau apa namanya literasi materi ya. ya materi. Seberapa luas dan dalamkah materi yang terdapat di LKS itu sehingga dia bisa menggantikan peran buku teks, maka itulah gunanya ini dilakukan. Jadi isunya itu isu LKS pengganti buku teks untuk memperdalam keluasan dan kedalaman materi. Oke. Masih kalah Pak pakai itu? Oke. Masih kalah Pak. Masih kalah. Amin, amin. Jadi gitu Baik, ya. Pak. Jadi isunya itu isu pengganti buku teks, lalu LKS ini seberapa dalam dan luaskah materi yang ada di LKS.
Apakah dia bisa menggantikan peran buku teks? Itu yang dia. Untuk mengukurnya, gitu kan? Untuk mengukurnya digunakan analisis eh, regulasi BSKAP. BSKAP. Oke. Lah, Iya. baru ceritakan berapa banyak riset orang tentang LKS. Tolong untuk semuanya, untuk semua, tidak hanya kelompok ini. Bagian kedua itu ceritakan klasifikasi dari sekian banyak penelitian orang tentang LKS. Coba dikelompokkan dua atau tiga kelompok penelitian orang tentang itu. Jadi bukan sekedar mengutip satu dua tiga. Ini Oh, namanya ini penelitian relevan ini. iya Pak. Bukan penelitian relevan yang kita maksud. Oh Tapi gitu. hasil riset orang terkait itu apa? Itu namanya fakta literatur. Maka caranya seperti Oh saya yang katakan, berkaitan LKS gitu ya Pak ya. LKS. Jadi Bukan berkaitan dengan analisis konten berarti Pak. jangan, itu namanya penelitian relevan. Oh gitu. Iya ya. Terkait yang LKS itu, kira-kira kalau dikelompokkan ada berapa kelompok riset-riset Mm-mm. orang terkait LKS itu. Mungkin tadi Oh, pertama dari segi konten LKS. iya. Ada orang yang mengkaji LKS itu dari segi Pengembangannya. pengembangannya, Ada yes. juga. Ada orang yang mengkaji LKS itu dari segi apanya Digitalnya lagi ada juga Pak. atau efektivitasnya. Ya, silakan cari Oh tiga gitu. kelompok besar, Siap-siap tiga Pak. terbanyak, tiga kelompok terbanyak. Atau mau empat juga boleh lah. Satu, dua, tiga, empat. Jadi misalnya satu, ada orang yang meriset tentang eh, pengembangan LKS seperti si A, si B, si C, gitu kan? Hmm. Mau nih? Kamu banyak, kamu garang suara mau. Yang yang kedua, yang kedua, misalnya dari segi apa tadi? Dari segi LKS, dari segi kontennya. Itu terusnya. Jadi Bapak Ibu, Iya. tolong yang semuanya di bagian kedua di latar belakang itu tengok dulu berapa banyak orang meneliti tentang itu, lalu ambil tiga atau empat kelompok. Jadi cara menyajikannya seperti tadi. Eh, Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan oke lah tentang LKS. Paling tidak terdapat empat kajian penelitian yang sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait LKS. Pertama, LKS sebagai apa misalnya sumber belajar ini diteliti oleh si A si B si C. Kedua, ada riset tentang pengembangan LKS diteliti oleh si A si B si C yang menemukan ini. Jangan lupa temuannya ya, Iya, menemukan iya, ini. siap Pak. Nah, yang ketiga, LKS dari segi efektivitas penggunaannya atau pengaruhnya gitu. Iya. Ada pengaruh kepada minat, pengaruh kepada hasil belajar, seperti yang dilakukan oleh si A, si B, si C yang menghasilkan ini. Dari riset yang di atas, baru kita jelaskan ada perbedaan kita. Oke, apa perbedaan kita gitu ya? Perbedaan kita itu kita akan fokuskan kepada tujuan. Karena kita berbeda dari mereka, karena penelitian ini memfokuskan kepada tiga tujuan. Mana tujuannya? Ini Pak, di setelah uraian tersebut, kelayakan isi. Yang analisis Nih. fokus Pak. Oh, Di terus ini. paragraf terakhirnya ya. Tiga aspek kelayakan. Tapi gimana saudara untuk meneliti kelayakannya itu? Dengan cara apa ngukurnya? Ya dilihat dari yang jurnal-jurnal itu Pak. Aduh. Jadi akhirnya metodenya metode apa ini? Deskriptif kualitatif, metode konten. Ya, ini dilihat betul untuk menguji betul soal. Baiknya gimana Pak? Di situ kesulitannya. Kalau untuk analis konten itu mendatangkan pakar, ahli ya. Tapi kalau analis konten, ya ini ada wawancaranya. Ya, via telepon Pak. Sama tetangga sebelah. Lagi-lagi ini juga banyak ya. Jadi ini belum rapi semua. Ini juga banyak ini. Berapa ini? 392. Wah,
Sasak orang baca. Ya Pak, diperbaiki. Jadi di sini literatur review-nya. Coba perhatikan untuk semuanya. Saya tidak mengulang lagi kalau untuk semua ini. Literatur review, literatur review penjelasan teori, ada yang membuat di subbab tertentu. Kalau tidak ada subbab tertentu, maka literatur reviewnya itu dimasukkan di pendahuluan. Oh, Jadi setelah tadi cerita tujuan ini, ceritakan bahwa apa namanya artikel ini eh, merujuk pada tiga teori utama, yaitu misalnya sumber belajar. Sebenarnya kemarin saya katakan teori itu, literatur review itu dilihat dari kata kuncinya. BSKIPAP bukan kata kunci itu, keyword. Kelas 1 SD bukan kata kunci. Analisis konten, ya. Oke. LKS, PAI kan? PAI Pak. PAI, Ya Pak. Islam dan Budi Pekerti. Inilah siswa kelas 1 SD. Wah, lagi siswa kelas 1. Yup, siswa kelas 1 ya. Siswa kelas 1, yup. Kelas 1. Ini. Jadi ya apa ini? Mungkin dari teorinya ini bisa diambil dari LKS. Atau gini aja lah, ini kan teori juga enggak nih. Literatur literatur terkait literatur. Apa lagi? PAI. Oke, kembangkanlah itu. LKS. LKS itu misalnya dia sebagai sumber belajar, apa komponen-komponen LKS, apa fungsi LKS, buat teorinya. Siapa yang mengutip? Dari Jadi jurnal dapat aja Pak DP. ngambilnya itu. Hah? Dari jurnal aja Pak ambilnya itu. Bisa jurnal, bisa teori buku, boleh. Kalau jurnal 10 tahun terakhir, buku juga boleh. Oke. Ya baik Pak. Baru mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI itu apa teorinya? Dia sebagai mata pelajaran di sekolah, ruang lingkupnya apa saja gitu kan? Tujuannya apa gitu. Nanti lagi perkembangan siswa kelas 1 itu usia berapa, bagaimana perkembangan psikologinya, bagaimana kemampuan dia membaca, Hmm, ya kan? Pak. Nah, itu membaca dia, kemampuan dia. Dah, itu ini di sini lagi. Mana langkah-langkah analisis konten? Ini juga tak bisa 2 paragraf, hanya beberapa paragraf di sini. Yang langkah-langkah konten analisis itu mana? Langkahnya ini. Fokus analisis ini. Wah, tak ada di sini, lihat. Dari Ada mana Pak. teori? Itu yang langkah Sugiono tuh Pak. Masa Sugiono? Sugiono membuat langkah-langkah konten analisis Oh untuk bukan web. konten tapi ke Hmm, pendekatan oh, kualitatifnya nggak Pak. bisa.
Ada, Bu. Ada Oh, ada. ada Oke. hasil ada metode penelitian untuk konten analisis. Makanya saya Siap, khawatir tadi, Kak. paham tidak langkah-langkah konten analisis? Tidak ada di sini satupun. Jadi Oke, harusnya Pak. cerita tentang bukan analisis data, konten analisis. Karena memang ini memang konten analisis ini. Maksudnya konten analisis itu ada langkah-langkahnya, ada langkah-langkahnya. Konten analisis Ada teknik bukunya tadi berarti, Pak. ada bukunya. Cari, Biasanya silahkan pakai sesuaikan, pakai siapa tuh? gunakan itu. Hasil. Ini juga, ini bukan kelas 1 kalau fase A itu. Fase A itu kelas 1, kelas 2. Iya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, jelaskan di sini dulu. Fase A itu kelas 1, kelas 2, tetapi eh, di mana penelitian ini? Di dia mana? Di Padang satu, Pak, sama di Agam satu, Pak. Nah, ya, apa, Cuman yang lebih berapa kontras itu sekolah ini? Berapa sekolah? Berapa dua guru yang dua sekolah, diteliti? Pak. Cuman yang lebih kontras itu yang di Padang yang nampak Nah, buat saja kalau dari 2 sekolah yang diteliti, ini eh, dari materi yang diajarkan di kelas 1 sama misalnya. Ini kan di Ya, kurikulum kalau di Merdeka kan ya, bisa iya, benar. berbeda-beda mereka. Penamaannya aja yang berbeda, Pak. Bukan penamaannya, Bu. Dalam Apa tuh? konsep kurikulum Merdeka, Konsepnya. itu Heeh. boleh saja mereka zigzag. Dia kan dia fase A itu kelas 1, kelas 2. Jadi bisa jadi dia yang untuk bisa jadi sekolah itu boleh saja. Udah kelas 1 ini saya fokus ke Quran sajalah di semester 1. Nanti yang sejarah Oh. Islamnya dikasih kelas 2, boleh aja. Itu yang kalau kurikulum Merdeka itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi tidak semuanya harus sama. Nah, makanya nanti kalau memang 2 sekolah, pastikan apakah kedua-dua sekolahnya sama mengajarkan babnya. Kalau tidak, ya karena ngapain sebanyak sebanyak entah gitu. Kalau entah fokus saja kepada 2 aspek yang sama. Katakan yang PAI yang diteliti ini hanya pada elemen Quran hadis dan apa misalnya. Kalau Oh, memang tak sama, ya kalau sama, sama Pak. silahkan diteliti semuanya. Babnya sama, dia dari bab 1 sampai bab 5 emang disampaikan sampai tuntas. Ini juga tidak jelas. LKS-nya LKS apa? Penerbit siapa? Penulisnya siapa? Oh, gitu. Kalau Itu di nggak Padang jelas. KKG, Pak. Kalau di Agam ada penerbitnya, Pak. Ya silakan ditulis. Kan nggak jelas nih. Oh, Nah, ada bertahap ikro, ada gambar, ada bertahap huruf hijaiyah dan merakat bertahap. Menurut saya ini terlalu apa ya? Terlalu singkat karena terlalu banyak Anda ambil tema-temanya. Seharusnya kan dijelaskan di sini. Apa perbedaan? Nampak di sini. Di SD oh, 50 bagaimana? SD 16 bagaimana? iya sih, Misalnya, Pak. misalnya huruf hijaiyah itu. Huruf hijaiyah itu ada yang tunggal, ada yang bersambung, Iya, benar, ada Pak. yang berharokat. Nah, gimana mereka menyajikan di situ? Apakah sama-sama persis sama? Atau jangan-jangan Beda. atau jangan-jangan yang lebih bagusnya ini di sini karena ini disitulah si penulis melakukan konten analisis itu. Secara teori sebenarnya ngajarkan hijaiyah untuk anak SD kelas 1 itu bagaimana? Kita harus punya ilmu itu. Makanya saya Baik, katakan tadi Pak. dari awal, ini alat ukurnya apa? Ah, ya, berarti situ kurang ya, Pak. Masa alat ukurnya BSAKP? BSKAP mana ada punya alat ukur? BSAKP cuma buat capaian Buat pembelajaran. CP, ya CP aja sih, Pak. Ngapain? Nggak mungkin. Jadi sebaiknya alat ukurnya itu kemana, Pak? Nah, itu Taksonomi makanya saya belum. bingung. Ya, makanya saya bingung. Dari tadi saya juga bingung. Alat ukur saudara apa gitu kan? Selama ini orang melakukan konten analisis itu berdasarkan pakar, ya kan? Ahli, accept. Jadi dia ahli melakukan validasi. Atau Gitu kan? judulnya diganti, Pak, studi konten. Sama aja kan, siapa Oh, yang sama akan aja ya. menilainya. Baik-baik, Pak. Ya, boleh saja ini konten tapi melalui wawancara.
Wawancarai accept, wawancarai ahli. Menurut dia bagaimana? Termasuk si guru itu sendiri, kan guru itu sendiri bisa mengatakan tuh, iya sebenarnya ini yang LKS Sungai punya, kekurangannya sih di sini. Menurut saya cocok, boleh aja kan? Jadi boleh saja kalau paling tidak menurut saya, kalaupun ini juga jadi dilakukan ya dari perspektif si guru dan perspektif ahli. Coba wawancarai ahli. Dari sini Ahlinya kan siapa? saya kan banyak ahli di sini orang Staipik. Oh, orang Oh, Staipik. bingung. Dosen aja berarti, Pak. Ya dosen juga Pak. Bisa, yang S2 Hmm. juga sudah bisa, yang sudah jadi guru kan. Dosen juga bisa, malah lebih tadi lebih atau fokus ke Qurannya gitu. Coba atau lebih fokus ke Quran saja. Kan pasti ini orang Staipik kan. Jadi Elemen kok Qur'annya berarti, Pak. Al-Qur'annya di fase A, Hmm. fase A, kelas 1 kelas 2. Jadi cukup banyak nanti itu. Coba perhatikan bagaimana materi di fase A. Fase A itu berarti 4 semester itu. Setelah itu 2, 3, dan 4. Quran aja fokus. Jadi lihat bagaimana seharusnya materi Quran di SD itu, bagaimana seharusnya anak-anak. Apalagi nanti saudara kembangkan anak-anak di sini ini sudah masuk di TPA tidak? Jangan-jangan terlalu ringan materinya atau justru terlalu terlalu berat. Makanya dalam penulisan buku seharusnya itu juga harus melakukan analisis konteks. Siswanya siapa? Berada di wilayah mana? Ngajar anak-anak SD, ngajar Quran anak SD di Padang sama anak Mentawai pasti beda, seharusnya beda LKS-nya. Karena di Padang orang-orang itu aktif di TPQ, gitu Iya, kan? Nah, tapi kalau di Mentawai, jangan-jangan tak ada TPQ-nya. Nah, gitulah kira-kira ya. iya, Oke, Pak. kalau saya menyarankan lebih fokus ke sana daripada seperti ini terlalu kering, tak nampak apa Berarti kan? judulnya itu dispesifikan ke ininya, Pak. Ke elemennya itu, maksudnya Ya, bagian ya, Quran, ya. Al-Quran. Ada nggak hadisnya atau Quran saja? Coba cek di Quran sih di kelas 1 ini Quran aja, Pak. Yang apa yang CP-nya di Al-Quran aja isinya. Kelas 2 nggak tahu. Burita kelas 2 ada hadisnya, Burita. Seharusnya ini bagusnya begini sih. Ngapain? Kalau menurut saya akan Hah? lebih bagus karena tadi ada em, produk KKG. Ya, kalau di Kota Padang eh, semuanya kerjasama dengan itu KKG pemerintah yang Untuk menyediakan saya gitu, Pak. ini, kalau tadi itu ada satu di Agam, satu di Padang. Jadi itu studi studi perbandingan. Iya sih, Pak. Kalau Kalau, dibandingkan kalau studi jauh perbandingan, bedanya. iya, Iya, satu perbandingan tak memadai juga, cuma 2 orang gurunya. iya, Boleh, Pak. boleh, bagus juga studi perbandingan. Bagus. LKS yang menggunakan analis komparatif fase A. Nah, studi komparasi Jangan, Pak. Sumbernya yang di Agam Kabupaten tuh cuma kelas 1, Agam Pak. dan Kota Padang. Nah. Masya Allah. Nah, dan tapi tak mungkin 1 orang guru. Tapi kalau tadi untuk apa? Untuk di Kalau Padang, Kota Padang aja, Pak, boleh, boleh. di Di dua Kota SD Padang. aja boleh, Pak. Soalnya LKS-nya sama, Pak, Kota Padangnya. Iya, janganlah 2. Kok 3 ke banyak? 3 lah. Masa 2 orang yang saudara otak-atik gitu. Masa dua Hmm. orang gurunya yang mau diwawancara. Ini kan kita kan tadi mau minta guru kan. Bahkan kalau bisa sebenarnya buatkan pertanyaan itu dalam bentuk Google Form, share ke guru-guru agama itu. Baru enak kita mencari mengolah datanya. Kalau 1 orang 2 orang, gimana cara mengolah datanya itu? Gimana coba mengolah datanya? Tapi kalau dikasih aja dalam bentuk Google Form, jadi wawancara semacam apa namanya? Ada wawancara, tapi ada juga Google Form dalam bentuk pertanyaan terbuka. Nanti lihat berapa yang isi. Baru tambah pendapat pakar-pakar itu ambil dari dosen statistik. Sekira menurut saya itu bisa. Tapi lagi-lagi tolong dicari teori langkah-langkah konten analisis. Apa apa.
Oke ya, sekira itu catatan di Pakarnya sini. siapa, Pak? Sarannya, Pak. Hah? Pakarnya siapa, Pak? Kan saya bilang tadi dosen TIPIK. Oh, semua Dosen dosen TIPIK. STEPIK, Pak. Kok semua? Beberapa orang aja, kok semuanya pula? Oh, Hanya beberapa orang aja. Dr. Ahmad boleh, Pak? Saya tidak kenal semuanya, siapa-siapa di Oh, situ. iya. Oke, Pokoknya oke. saudara tahu lah siapa di situ dosen Baik, Al-Quran. Pak. Dua Siap. orang, tiga orang yang ngajarin tentang Al-Quran, orang PAI, sekira itu disampaikan nanti ada pakar dari eh, dosen Al-Quran di STIPIK. Siap, Saya Pak. kira itu akan lebih kuat. Tapi lagi-lagi tolong dicarikan langkah-langkah konten analisis. Bagaimana isinya? Silahkan. Ini isinya. Seharusnya seperti ini, kurangnya ini, apanya ini gitu kan. Baru yang kedua ditinjau dari kelayakan penyajian. Ini masalah lagi. Kelayakan pengajian ini dosennya tidak bisa dosen Quran ini. Orang media pembelajaran. Media. Atau orang bahasa. Kelayakan penyajian. Nah, silakanlah apakah dia punya kapasitas tentang itu. Kelayakan itu boleh juga tadi dengan teori kan. Secara teori penyajian penyajian LKS itu apa? Bagaimana? Penyajian LKS itu kalau tak salah, saya nggak tahu ya. Kalau modul misalnya ada covernya, ada petunjuk penggunaan modul, ada pengantarnya, ada waktunya gitu kan. Nah, mungkin diambil dari teori. Coba cari teori unsur-unsur yang ada di LKS itu apa. Lalu dianalisis lah kan, sesuai tidak. Dia ini yang saudara bilang, kurang sistematis, berbeda tiap bab. Apanya yang kurang? Mananya yang kurang tuh? Di Kan, paragraf dijelaskan, Pak. kan? Kalau ini kan studi komparasi yang Bu Sipa buat ini. Antara Hmm. LKS di negeri 50 dan 16. Jadi komparasi jadinya kan. Seharusnya kan Oh, tidak. Kita bicara kontennya kan. Bahwa yang di Padang ini kekurangannya. Ini apanya gitu kan. Ini yang seharusnya gitu kan. Nah, akulah ini kesesuaian ditinjau dari kelayakan bahasa. Atau boleh juga nanti saudari gunakan juga untuk membandingnya itu nambah data dengan eh, buku yang dari kementerian, buku teksnya tuh, Pak. buku teksnya ya. Karena tadi isunya kan bisa enggak dia menggantikan buku teks kan begitu. Iya. Nah, nanti baru nanti kesesuaian kekayaan. Nah, ini kelayakan bahasa lagi. Kelayakan bahasa ini ya orang orang dosen bahasa. Kalau guru PAI, Oh, apa sanggup guru PAI mau mengatakan itu, "Oh, ini sudah bagus bahasanya." Dia bisa-bisa aja menurut dia, itu kan persepsi namanya. iya, persepsi, Pak. Seharusnya dosen bahasa, cari aja lah siapa ngajar dosen bahasa di yang kenal. Ya, tolong aja lah kan, kalau gini apa kira-kira apa? Diskusi sebentar diskusi kan. Bagus. Baru setelah itu nanti baru pembahasan. Pembahasan itu banyak kutipan. Ini tak ada kutipan satupun. Apa yang di sini? Ini bukan pembahasan namanya. Pembahasan itu, halo Bapak Ibu semuanya, Iya, yang Pak. namanya pembahasan itu adalah menganalisis temuan penelitian dengan teori-teori. Maka tadi ada saya katakan di atas tadi kan didasarkan kepada 3 teori. Teori kutipan itu tuh yang dibawa kemari. Oh, ternyata LKS di Padang ini memenuhi unsur-unsur ada katakanlah hanya ada berisi 6 unsur. Ini Iya. sesuai dengan pendapat si A, Bentar. si B, si C bahwa LKS itu minimal mengandung 6 unsur. Kalau dia sesuai. Kalau tidak, tolak. Di Padang ini terdapat 6 unsur. Ini tidak belum memenuhi unsur A dan B karena menurut si A, si B, C ada 8 unsur. Dengan demikian ada 2 unsur lagi yang belum terpenuhi. Nah, jadi diskusi itu bisa cari teori yang menguatkan atau teori yang membantah atau teori yang menyalahkan. Bukan kita yang menyalahkan, Baik, Pak. bukan kita yang mendukung, bukan kita, enggak. Kita hanya sebagai
letak subjektivitas kita sebagai penulis itu adalah memilih teori-teori yang relevan. Itu yaitu terjadi proses subjektivitas. Makanya orang Barat ketika menulis LGBT, maka dia akan cari teori-teori yang mengatakan LGBT itu adalah proses genetik, bukan lingkungan. Tapi kalau orang Islam, belum. Kapan terakhir? Belum ada kan? Sebentar ya, saya sebentar aja. Siap, Pak. Jangan sekali-kali tak diverifikasi, bunuh diri namanya. Gunakan AI misalnya. Temuan penelitian ini buatkan discussion, pembahasan dengan berdasarkan teori yang relevan. Hal ini digunakan untuk untuk artikel di jurnal terakreditasi. Buatkan 3 contoh aja dulu ya, contoh aja 3 Baik, Pak. paragraf saja ya, contoh aja ini contoh. Caranya. Itu dari temuan tadi, kita anggaplah yang tadi itu sebuah temuan. Gimana Iya. cara membuat apanya? Nah, kan dia ini yang namanya diskusi itu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara kelayakan isi, LKSPAI Budi Pekerja 1 telah memuat 5 elemen utama. Ini. Hal ini sejalan dengan kesesuaian kurikulum yang menekankan bahwa bahan ajar harus selaras dengan capaian pembelajaran. Dikutipnya Big dan Teng. Namun demikian, meskipun kesesuaian tematik terpenuhi, kedalaman materi bentuk kajian masih mengandung konsep abstrak yang kurang kontekstual bagi peserta didik. Menurut teori Piaget, karena kelas 1 itu dia berpikirnya harus konkret bukan abstrak. Kan nampak itu terjadi diskusinya. Cuman pertanyaannya apakah benar si Big sama Teng ini bicarakan ini? Oh. Apakah ada di si Piaget itu ini? Apa nama bukunya? Diverifikasi. Baik, Pak. Tuliskan Sumbernya. tuliskan sumbernya. Apa benar itu? Bahasa Inggris. Tuliskan sumber websitenya. Ya. Dan pastikan sumber tersebut mengandung kutipan pembahasan di atas. Coba lihat. Ada nggak sumbernya? Seringkali AI ini tidak relevan. Nah, itu disitulah kita butuh waktu untuk memverifikasi. Atau kalau tak ada, ganti perintahnya, carikan teori yang lain. Yang hampir sama dengan teori tentang keselarasan tadi. Pastikan pakai website, itu kan tergantung perintah kita lagi. Ya, baik, Pak. Contohnya. Saya kira ini berlaku untuk semua ya, bukan hanya untuk kelompok ini. Jadi untuk pembahasan itu begitu caranya. Untuk menginspirasi, silakan nanti baru dibaca balik. Ada yang kurangnya tambahkan. Begitu caranya. Akan sangat membantu kita itu. Ini dia dibuatnya, kutipan. Mana kutipannya? Coba lihat nah. Ternyata bukannya si Big tadi ya. Coba kita cek. Ini butuh verifikasi. Ternyata ini dia. Oke, ada Big and Tang. Oke, berarti ada dia. Cool. Harus satu-satu dilihat. Kan tak begitu banyak. Paling nanti kan cuman sekitar 20 sampai 30 referensi ya. 20 sampai 30 referensi. Harus dicek. Kenapa? Orang 60 kok nulis. Iya, Pak. 150. Disuruh 30 aja langsung sakit kepalanya. Saya nulis disertasi itu belasan, berapa? 20 lembar 20 lembar referensi.
Referensi 20 lembar berapa itu? Dan insya Allah saya tidak ada ngarang-ngarang itu. Memang saya temukan bukunya, saya temukan artikelnya, ya kan? Bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini bukunya ini apa ini memang memang kita baca buku itu kan. Ini cuma 30 itu 5 menit satu buku kan. Ya, siap Apa Pak. ini? Siap Ah, bentar diperbaiki. lah. 2 jam selesai itu. Verifikasi. 2 jam. Oke ya, jadi itu Ya, yang baik Pak. catatan saya yang terakhir di sini eh, daftar pustakanya harus lengkap pakai DOI. Mana DOI-nya? Tapi mau ke jurnal yang bagus. Ya, kalau dia pakai jurnal itu pakai DOI, DOI itu bisa diakses. Ini masih Oh, manual ini, harusnya pakai iya manual Mendeley. Pak. Pakai apa Pak? Mandile. Mendeley, nggak tahu Mendeley, Mandile. ini Mendeley. Enggak tahu Pak. Kemarin kan sudah sampaikan Masya Mendeley, Allah. tengok di Lupa Pak. di Google gimana cara memanfaatkan Mendeley. Kan udah Aplikasi naik itu Pak. di aplikasi Hmm. manajemen referensi. Kalau bikin artikel itu kan pakai manajemen referensi. Nah, ini dia contohnya ini. Saya nulis, coba lihat ini. Pakai DOI semua kan. Nah, di ujung-ujung itu pakai DOI. Kalau tak ada DOI-nya, malah Mm-mm. kita buat kutipan apa websitenya. Tapi yang artikel yang bagus itu pakai DOI semua. Nah, Hmm. pakai semua. Kalau kita pakai menggunakan apa? Menggunakan konsensus. Mau Konsep. kita ini contohnya nih, kita kutip konsensus misalnya nih. Dapat satu materi. Itu mau kita citasi, disitasi ini, coba lihat. Itu sudah disiapkan DOI-nya. Nah ini. Ini kita mendelete kalau ingin manual cukup diikut di apa saja ini, disalin saja ini tautan mendelete apanya, DOI-nya, lalu kita masukkan ini kalau manual ya. Tapi Ya. kan kan tadi kan tersistem. Kalau pakai manual kita mau dapat data cukup nambah di sini aja. Mana tadi? Manual. Manual. Cukup copy aja mendelainya. Kita copy, langsung kita apa? Langsung dia terintegrasi. Nama Oh. jurnalnya ada, judulnya ada, penulisnya ada, Sulhan. Ya kan? Hmm. Kita Sulhan. Nanti kita kutip Sulhan. Sulhan. Ini mana ini mendelainya nih? Belum ya. Referensi. Mendeley. Hmm. Ih, ya bentar dulu ya. Waduh, ini belum terintegrasi malah. Ya nggak ada lah. Sulhan ini kan? Iya. Nah, menurut Sulhan kan KBC apa nih? Kurikulum di madrasah menunjukkan ya Pak, kan bla 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 bla. Kita kutip Sulhan, langsung otomatis Sulhan. Nanti Hmm. bibliografinya mana ini bibliografinya? Sudah saya ini sudah langsung dia ketemu sini Sulhan. Aduh, ini saya baru ganti apa ini? Perangkat. Ya, ya ini makan lah. Insert bibliografi. Coba lihat. Nah, langsung kan? Tertulis Ya Pak. Sulhan. Nggak perlu manual lagi. Langsung Hmm. ada DOI-nya. Ya. Itu caranya. Sementara Muhammad Qasim menjelaskan
bla 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 bla. Kita cari di sini si Kosim. Tapi tadi sudah ada di katalog kita Kosim itu. Hmm. Katakanlah ini. Taruh aja lah dulu kita pilih satu ini. Nah, atau dua. Kosim itu dua karyanya bicara tentang itu. Nah, kan tinggal kita tambah ilustrasi. Langsung kan Kosim 2007-2014. Langsung. Hmm. Ya, Pak. Kita ingin menambah pula citasi di sini. Gimana itu detail? Jadi dia update BBB. Nah, langsung tertulis Kosim 2017, Kosim 2018, Kosim 2025. Cuman tadi yang Kosim itu tidak ada DOI-nya yang tersimpan di data saya itu. Jadi kurang bagus. Oh, Maunya yang dicari itu adalah data-data yang pakai DOI. Makanya di Google Scholar tak semua juga ada DOI-nya ya, Pak. itu atau elicit juga. Elicit konsensus itu data-datanya semuanya pakai DOI umumnya. Coba misalnya tadi di sini. Kita gunakan di elicit misalnya. Try dulu ya. Apa tadi? Waduh, tak banyak kali permintaan. LKS siswa. Nah, LKS siswa. Wah, lama sekali. Hmm, ini kan LKS. Kita mau kutip yang mana? Ini misalnya. Ini nggak ada DOI-nya. Ini ada DOI-nya ini. Ah, ini. Copy DOI. Copy DOI, masukkan kemari. Tadi kan yang Manual. copy paste. Langsung ditemukannya. Apa judulnya? Oh, ini ini penyakitnya lagi. Kadang-kadang ditemukan DOI tidak akurat. Coba ini. Nah, kan muncul langsung judul semuanya. Tinggal kita tambah. Siapa tadi namanya? Astuti. Sekarang kita kutip. Astuti juga menegaskan bla 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 bla. Astuti. Panggil lagi dari Mendeley. Astuti. Nah, ini dia kan LKS. Nah, tinggal kita tambah. Astuti dan Sari. Mana apanya? Oh, tulisan apanya? Bibliografinya. Ini dia. Astuti langsung pakai DOI. Hmm. Saya juga belajar manual. Nggak berguru saya ini untuk ini. Berguru sama YouTube aja. Oh, Ilaruh YouTube Al-Fatihah. Udah selesai. ya, Pak. Makasih ilmunya, Pak. Hmm. Pak, Jadi, sedikit Pak. ya silakan. Ya, untuk bisa berselancar dengan bebas di dunia maya ini, Pak, minimal spek komputer kita seperti apa tuh, Pak? Bisa Core i3. Udah hebat itu tiga. Tapi tentu kan lambat dia kan. Oh gitu. Putar-putar itu mereka kan. Berzikir itu kan. La ilaha illallah itu dia kan. Kalau Core i3 itu banyak zikir Bapak. Oh Tiga gitu. ya. Bisa. Core i3 udah. Kalau yang Bapak pakai ini apa ini? Jaringan Core aja. i7. Ini laptop biasa juga ini. Ya, di samping orangnya Core canggih i7 kan, enggak, tadi Pak? laptopnya juga mendukung. Core i3 udah bisa. Kalau untuk nulis untuk berselancar untuk itu bisa. Cuman kalau kita mau banyak buka-buka yang seperti ini, nah ini kan saya kan Nah, sudah banyak buka ini, ini nih Iya, berapa nggak nih? nah. apa-apa, Bang. Yang ini anda kuat dia yang Core i3 itu dia agak lambat dia muter-muter. Makanya kalau yang Oh, Core i3 jangan banyak-banyak Bapak kalau sudah apa tutup lagi gitu kan. Aku udah Mungkin kasih udah mungkin aja buka udah. 10 lah, buka 10 tutup lagi gitu aja. Jadi itu oh, jangan gitu. bersamaan buka Hmm. aplikasi banyak-banyak. Hmm. Kalau saya ini coba ini ya. Quran juga saya buka di sini ya, Mendeley juga, PDF juga banyak, entah apa-apa saya buka di sini. Nah,
Jadi karena laptopnya kuat, kalau untuk teori 3 jangan terlalu banyak dibuka. Itu bisa, cepat juga kok itu. Udah itu pastikan RAM memorinya jangan penuh, aplikasinya jangan banyak-banyak lah, yang penting-penting aja. Bukan tak bisa, sangat bisa itu. Yang tak bisa itu yang tak punya laptop. Gimana caranya itu ya kan? Hanya Ya, menggunakan paham. HP, ya, lambat jadinya. Oke, saya kira sudah saya review dari awal, mulai dari judul Ya, tadi, isinya apa, sampai kepada akhir ya. Yang lainnya saya akan mereview singkat saja, tidak sedalam tadi, karena yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya berlaku untuk semuanya. Bagaimana cara tadi bikin literatur, fakta literatur, bagaimana cara bikin letter review, bagaimana tadi caranya membuat membuat temuan, bagaimana cara membuat diskusi sampai kepada bibliografi. Tadi satu lagi yang belum tadi apa lagi? Apa namanya? Kesimpulannya. Kesimpulannya tapi belum dapat tadi sebenarnya ya. Tapi kesimpulan itu sebenarnya mengacu kepada yang 3 itu saja. Yang 3 pertanyaan itu disimpulkan. Cuman kesimpulan ini juga harus ada paling tidak 2 paragraf. Yang pertama kesimpulan temuannya apa. Yang kedua kita harus ceritakan kelemahan, kekurangan penelitian kita ini apa. Sehingga menghasilkan rekomendasi. Penelitian ini masih terbatas pada ini. Sampaikan keterbatasannya. Terbatas pada ini sehingga dibutuhkan riset lanjutan untuk mengembangkannya. Gitu kira-kira ya. ya baik Pak. Oke, waktu kita 40 menit lagi. Saya minum dulu ya. Saya ambil minum dulu. Ya, siap, siap Pak. Paragraf Kelompok 2 apa tadi Kak Sifa? Isi kesimpulan. saran ini, saran apa? Bla 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 perlu dikembangkan menjadi bla bla bla. Ini hebat nih kalau buat 30 daftar pustaka, Masya Allah. Nggak ada itu, cuma nulis saja. Nulis saja daftar pusaka nggak sampai segitu dah. 30 ya Allah. Tapi kalau berdasarkan yang dibilang Bapak sebelumnya, kalau untuk artikel itu, Heeh, 80% emang artikel kan? iya, 20% baru dari buku, gitu. yes, benar. Iya kan? Iya, Tapi artikelnya harusnya ada doinya. Doi nggak tuh? doi. Mantap, doi. Iya, Pipit. Ibu Sipa mendukung. mendukung apa, Bo? Ya, saya kayak gini aja, Doinya Bu. mendukung. Kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu gitu. Ya, biarin lah diketahui Pak Kosim, nggak apa-apa. Tuh. Oke, silakan Buya ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi tengah hari, Pak. Kopi tengah hari. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu juga ini ke kampus sekali-sekali. Jangan semuanya di online kan. Ini kita nggak pernah jumpa ini. Ke depan usahakan ada sekali satu semester itu ketemu sama dosen lah. Kecuali yang lintas provinsi. Ini ada yang di Padang tinggal. Ada Pak. Nah, kan ada di Padang. Aduh. Tapi dikit Pak. Hibrid. Jadi sebagian oke lah yang jauh-jauh. Kalau antar provinsi. Kalau yang di Padang usahakan lah. Kali zooknya berbeda kan antara nampak asli sama yang ini kan manipulasi ini kan. Ayo Bu Fitri. Bu Fitri di Kalau Padang saya nih. tanpa aslinya hancur tuh, Pak. Nggak tahu aslinya kalau di sini dia. Nah, nanti ketemu Di nanti Batam jangan-jangan Rosika. enggak Bapak kenal saya dah kalau ketemu. Ternyata aslinya lebih ganteng daripada yang ada di sini kan. Cie. Tapi Iya, kalau iya. Bapak dari 2014 saya Iya Bu ketemu, Fitri. terus Sudah, Pak. 2019 Kita di sekarang, Padang ketemu gagah tuh. kok. Perwakilan.
Saya kalau enggak jalan putus ketemu saya tuh. Ya, Bu. Ya, nantilah mudah-mudahan nih kapan-kapan kita ketemu, Bu. Baik, Pak. Oke, mana lagi? Siapa lagi? Allah sih. Tempat dah. Bu Kelompok Fitri, 2, 3, 4, 5. kelompok 4 dulu. Belum pernah di Langsung kedua lagi. loncat Oh, keempat. peran budaya ini. Ini peran budaya. Jangan peran budaya. Nanti Ibu kesulitan mencari kata teori peran. Apa itu teori peran? Sulit kan? Jadi Tapi Ibu budaya sekolah apa, Pak? Budaya apa namanya? Sebaiknya seperti apa, Pak? Langsung budaya sekolah, Pak. Nah, ini mau kemana arahnya? Mau ngapain Ibu ini? Tujuannya apa ini? Kok manajemen pendidikan Islam kemana larinya ke manajemen? Nah, Itu itulah. literaturnya, Pak. Saya nanti gini aja, karena waktu kita nggak sempat. Nanti ini akan saya baca lagi. Saya kirim catatannya ya, tapi Oke. butuh saya 2-3 hari ini. Sekarang saya cuman singkat saja saya apa. Ini kurang cocok ini kalau ini judulnya. Misalnya saya nggak tahu ini belum kemana arahnya. Seharusnya misalnya kalau mau karakter, misalnya karakter religius siswa ya. Pembiasaan ini, Pak. Ini yang sebelumnya judul pembiasaan, Pak. Pembiasaan sekolah. Karakter religius. Membangun atau mengapa? Mau membangun atau mendidik atau penguatan pendidikan karakter religius melalui budaya sekolah atau budaya ini budaya Islam, budaya apa yang sekarang? Budaya Islam, Pak. Di SDIT loh, Pak. Kalau budaya Islam seharusnya ada teorinya dulu itu. Pendidikan karakter melalui religious culture. Namanya itu religious culture namanya. DIT. Mutiara Duri. Itulah kira-kira. Jadi sekarang begini aja, Bu. Sekarang jelaskan dulu tujuan pertama apain? Apa yang mau tuju? Apa yang mau dibahas di sini? Apa? Ini Pak, kondisi di lapangannya tuh masih ada anak-anak di Nah, SDIT. saya minta yang itu. Sekarang tujuannya apa? Makanya di sini buat 1, 2, 3. Makanya saya minta buatkan tujuannya 1, 2, 3. Apa tujuannya? Mau ngapain? Untuk melihat Pak, melihat peranan budaya sekolah dalam Nah, karakter. itu yang tak bisa itu. Gimana cara teori peranan? Kita yang tujuan itu, Bu, berdasarkan teori. Kalau karakter itu teorinya apa? Mana melihat apa yang mau dilihat? Aspek yang mau diteliti itu berdasarkan teori, Bu. Karena nggak teori. Bingung kan? Iya, Pak. Ibu aja bingung, apalagi saya. Terpendukung penghambat, waduh. Kemana larinya kok? Tidak sampai ke sana, Pak. Gimana nih? Kemana? Apalah yang mau diapain? Saya nggak ngerti nih. Mungkin misalnya ya bentuk budaya Islami kan di religius culture SDIT. Apalagi strategi penanaman Islami religius.
melalui budaya Islami. Apalagi yang ketiga, jangan faktor penghambat, faktor pendukung itu jangan menjadi tujuan itu. Itu nanti tambah informasi tambahan aja lah. Atau dampak ini program atau apa? Program Pak, program sekolah, Pak. program terhadap karakter siswa SDIT Mutiara Duri. Itu aja. Kalau sudah nampak ini, kemarin kan dari awal kali ini yang saya minta Bapak Ibu, tolong buatkan dulu tujuannya tuh sepaket itu antara judul sama tujuan. Kalau sudah dapat ini Ibu, boleh tanya AI. Coba untuk menginspirasi. Buatkan 3 alternatif judul untuk artikel di jurnal terakreditasi berdasarkan 3 masalah di atas. Coba lihat. Silahkan Ibu Bunda. Coba lihat tuh. Mana yang mau Ibu? Buatlah. Implementasi budaya Islami, strategi penampilan karakter, boleh. Dampak budaya, ini terlalu Nomor 1 enggak, Pak? saya ketiga-tiganya tak suka. Judulnya mengakomodir 3 masalah di atas, baik bentuk Strategi dan dampak. strategi maupun dampak. Ada alternatif judul yang baik, yang lebih bagus. Nomor 3. Hmm. Budaya Islami sebagai instrumen penanaman karakter. Nomor 3 yang saya buat tadi kan? Iya, Pak. Sobok kan? Itu sobok itu. Hmm. 5 juga bagus. 1 juga bagus. Budaya Islami dan pembentukan karakter bagi siswa sekolah dasar. Atau yang tadi juga boleh, nomor 3 juga boleh. Untuk nanti siswa melalui budaya Islami juga boleh. Nomor 3-nya ya agak standar ya. Boleh. Kayak gitulah pokoknya masalah judul nanti bisa kita nego lah. Untuk Oke, lebih Pak. baiknya. Silakan mau yang mana dulu, nanti bisa lagi berubah. Jadi nanti Bapak Ibu tadi yang agak kecewa kenapa berubah lagi, memang begitu. Akan terus berubah-berubah terus. Sampai nanti ditemukan yang pas. Sekarang tulis saja dulu datanya, yang penting pastikan dulu skopnya yang mana. Nanti akan ketemu nanti pada akhirnya ini yang terbaik. Biasa begitu. Judul itu biasanya bisa sampai 5 kali berganti. Saya biasa itu judul awalnya pada akhirnya berubah ketika submit. Biasa aja. Tapi sekarangnya, tapi kan tidak jauh-jauh amat. Kalau kayak tadi itu Ibu buat judul itu bingung kita itu. Peran. Apa itu peran? Peran budaya, ya, Pak. Kalau peran itu guru misalnya. Apa peran guru? Sebagai pelatih, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai nilai. Itu ada teorinya. Kalau peran budaya, coba. Sebagai apa budaya itu? Enggak jelas. Baik, Gitu Pak. ya. Oke ya. Baik, Pak. Ini masih pendahuluannya, fakta literaturnya belum ada. Saya belum kuat saya lihat. Sekilas ini.
Hasil pembahasan, hasil itu tidak ada kutipan. Yang ada itu cuma kutipan wawancara dan kutipan observasi atau dokumentasi. Pas nanti di pembahasan baru pakai teori, betul. Dan teori itu bukan ditempel-tempel seperti ini. Tapi saya kan sudah contoh tadi kan, teori itu mengomentari temuan penelitian. Apakah penelitian itu sudah sesuai dengan teori atau tidak? Atau ada temuan baru. Secara teori tak disebutkan, tapi ternyata mereka mendapatkan di sini. Misalnya, dengan karakter itu menggunakan keteladanan, ya itu. Pembiasaan, ya itu. Tiba-tiba ada satu lagi di sini ditemukan. Ternyata mereka selalu saling mendoakan satu sama lain. Ada istighosahnya. Tak ditemukan dalam teori itu. Misalnya ya. Kita sebutkan. Di sini, tapi ada temuan bahwa mereka melakukan saling mendoakan yang tidak ditemukan dalam teori itu dengan karakter. Meskipun demikian, ada lagi kerjanya kan dalam tradisi Islam, dari dalam tradisi tasawuf, mendoakan itu juga bagian dari upaya untuk membentuk akhlak mulia. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Kutip lagi bukunya. Begitu ya. Itu yang namanya pembahasan. Simpulan. Nah, dikit kali, Bu. Baru segitu, Pak. Nah, nggak bisa. Makanya tulisannya nggak berkembang. Makanya tadi pembahasannya nggak berkembang. Kutipan itu banyak nih pembahasan, Bu. Sama tadi di pendahuluan. Pendahuluan itu kita cerita tentang literatur, fakta literatur. Penelitian yang sudah ada terkait dengan karakter di sekolah. Coba kelompokkan pada tiga kelompok kajian orang tentang itu. Tulislah itu kan. Pertama, karakter. Orang bicara tentang karakter itu dari segi strategi implementasi. Seperti siapa penelitiannya? Ambil 2 atau 3 buah. Sudah 3 itu kutipan. Menemukan ini. Dari 2, orang meneliti karakter itu dari segi apanya misalnya? Dari segi dampaknya misalnya. Seperti si A, si B, si C. Menemukan ini. 3 pula. Yang ketiga, orang bicara tentang karakter itu tentang kerjasama dengan orang tua misalnya. Seperti si A, si B, si C. Kita sebut ada 3 kelompok kajian karakter. Dengan mengutip masing-masing 3, sudah dapat 9 referensi. Citasi. Yang kedua, nanti di teori. Tadi sudah saya katakan kan, harus ada kajian teori. Tadi sudah saya sampaikan Ibu Sipai tadi. Kalau tidak ada sub tersendiri, maka letakkan di akhir ini. Di akhir akhir. pendahuluan. Sebelum metode. Tolong disebutkan di sini teorinya. Cerita teori apa ini? Pendidikan karakter. Teori apa lagi sini? Budaya sekolah kan? Apa itu lagi? Religius. Sikap religius. Ini kalau teori Sikap rigid. ada 3 di sini. Ada 3 teori. Masing-masing teori itu teori itu berapa nanti kutipan? Paling tidak ada 5. Kalau saya disiplin 5. 5 kali 3 sudah 15. Nanti baru tadi pembahasan. Pembahasan itu dipanggil lagi yang 15 tadi, tambah yang lain-lainnya. Paling tidak ada situ sudah muncul 20. Makanya sangat wajar sekali referensi itu 20 sampai 30. Minimal 20. Minimal. Ada artikel yang menerima di bawah 20. Ada. Umumnya itu tidak tersinta. Ya kan, cuma jurnal-jurnal biasa. Ada. Tak bagus. Dah. Wow. Igo. Saya review aja ya. Apa lagi nih? 1, 2 sudah. 3. RTF. Integrasi nilai religius melalui kegiatan edukatif di posko bencana banjir Kota Padang. Siapa ini? Buya Alimun Fajri. Ada orangnya?
Ada, Pak. Bu Ada, Deti. Pak. Hmm. Ada, Pak. Integrasi nilai Pak lo carunya kok. Apa yang dimaksud? Apa tujuannya? Mana yang bagian yang 3 buah tadi apa? Coba. Yang mana ini? Mana yang 3 itu? Menganalisis secara mendalam bentuk mendalam sedalam apa itu, Bu? Sedalam samudra kah? Sedalam apa? Di posko. Mengkaji integrasi nilai, proses. Yang pertama, bentuk kegiatan edukatif. Yang kedua, prosesnya. Ya. Yang ketiga apa? Nilai-nilainya, Pak. Makanya lebih bagus Ibu buat 1, 2, 3. Jaleh-jaleh. Apa? Yang pertama apa? Yang pertama, bentuk. Bentuk-bentuk edukatif ya. Ya, Pak. Edukasi apa? Edukasi kemana sekarang ini? Ke orang tua, ke anak-anak atau ke mana ini? Ke anak-anaknya, Pak. Bentuk edukasi Lebih ke anak usia SD gitu, Pak. religius untuk anak-anak korban bencana. Yang kedua apa ya? Yang keduanya, mana dia tadi? Itu Pak, integrasi nilai religiusnya, Pak, yang Apa cara itu? dilakukan. Integrasi ini maksudnya apa gini kok? Pertama bentuk kegiatannya, yang kedua proses internalisasi. Iya, Sasi nilai religius. Oke, yang ketiga, nilai-nilai apa saja? Mana itu? Ya, nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan, Pak? Tapi tadi sudah proses tadi. Berarti di 3 itu. Tentu berurutan nilai-nilai apa saja yang diinternalisasikan. Coba itu. Kenapa? Ya ada nggak teorinya itu, Cuk? Apalah bentuknya yang ditemukan? Bentuk. Apa bentuknya? Non formal kontekstual sesuai dengan psikologi kebutuhan sehari didik. Ringan seperti membaca, menulis, edukatif. Coba ini kalau betul ini Ibu dapatkan, coba diuraikan ini. Jadi tak sesingkat ini kan. Ini yang harusnya Ibu uraikan ini. Membaca, menulis, apa yang dibacanya? Apa bentuk edukatifnya? Apa berceritanya? Kalau Kapan permainan harus dibaca? edukatifnya itu kan kayak ada trauma healing tuh, mau Pak. Itu yang Ibu ceritakan. Uh, Tapi kan dalam trauma healing tuh kan di situ tuh kayak yang ada membaca menulis itu buat apa bercerita dari yang Ya magi pokoknya trauma sekarang healingnya gitu, inilah Pak. membaca sekarang. Ah, Ini kan terlalu singkat Ibu ngapain ya? Apa yang mau dibaca kan tidak jelas kono. Buku yang dibaca itu apa? Iya kan? Tentang apa? Iya kan? Siapa gurunya ini? Siapa pembimbingnya siapa? Tak jelas juga. Bukunya buku sembarang buku atau buku disiapkan? Buku ada buku yang disiapkannya, Pak. balik itu tadi jelas judulnya apa? Judul, pengarang, isinya apa? Menulis apa? Tapi kayak gitu, Pak. Apa ya? Kayak dicampur gitu bukunya, Pak. Ada buku-buku Islami kayak gitu, Pak. Ya terserah Ibu, pokoknya kita si pembaca butuh data. Kalau sekarang ini kan tak jelas ini. Jelas enggak Bapak Ibu membacanya? Kan nggak jelas kan? Tidak sih, Pak. Oh, mungkin harus jelas. Permainan edukatif, bentuknya apa? Bentuknya nama permainannya apa? Bentuk permainannya apa? Kan harus ada kan. Kalau perlu durasinya berapa? Berapa menit? Apa? Jangan-jangan ini cuma Ice King. Ya, silahkan dijelaskan. Bercerita, siapa yang bercerita? Kan dijelaskan. Cerita apa? Durasinya gimana? Kapan dilaksanakan? Banyak yang mau ditanyakan. Doa bersama. Caranya gimana? Dipimpin atau sama-sama membaca? Doa apa yang dibaca? Iya, Pak.
Jangan-jangan doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu tambah banyak itu Pak. Makanya nah, diskusi reflektif. Nah, apa diskusi? Contohnya apa? Contoh. Iya. Kolaboratifnya apa lagi? Dan seterusnya. Baru dia menarik, Ibu. Baru dia kaya data. Kalau ini yang tadi itu cuman kesimpulan, ya apa yang mau dibaca orang kan tak jelas. Tak jelas. Prosesnya bagaimana prosesnya? Jadi makanya Bapak Ibu semuanya ya, berlaku untuk semua ya. Biasakan kalau mau menulis artikel itu, teorinya sudah ada di kepala kita. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang di lapangan itu berdasarkan teori kan. Misalnya deh yang paling gampang. Bapak Ibu bicara tentang pembelajaran. Itu orang PAI tahulah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran, teorinya pasti 3 langkahnya. Teori pembelajaran itu. Minimal ada 3 di situ. Bagaimana merencanakannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengevaluasinya. Di perencanaan ada teorinya. Di perencanaan itu berarti di modul ajar. Di modul ajar itu apa yang direncanakan? Direncanakan kegiatan, direncanakan apa tujuannya, direncanakan apa materinya, direncanakan apa medianya, direncanakan apa metodenya, direncanakan apa evaluasinya. Kan begitu? Ada teori itu di kepala kita kan? Pelaksanaan pembelajaran pasti ada teori interaksi. Bagaimana si guru dan siswa itu berinteraksi, memanfaatkan sumber belajar, memanfaatkan media belajar, lalu apa yang digunakan guru, metode dan strateginya. Ada LKPD-nya. Dievaluasi, pasti ada 3 teori kalau sekarang dievaluasi itu. Apa tekniknya, apa instrumennya, gitu kan? Dan apa soalnya? Kalau bentuk-bentuknya ada 3. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Sudah ada di kepala kita itu, baru kita ke lapangan. Kita mau meneliti tentang pembelajaran apa? Pasti pertanyaan kita itu adalah, ada enggak Ibu merencanakan pembelajarannya? Ada enggak? Iya, mana Bu? Apa tujuannya Bu? Nah kan gitu kan? Apa tujuannya? Apalagi apa materinya? Apa Ibu buat metodenya? Bagaimana medianya Bu? Bagaimana nanti Bapak Ibu mengevaluasinya? Begitu yang kedua, pelaksanaan ke lapangan kita tengok. Bagaimana interaksinya, bagaimana gurunya. Jadi semua alat tangkap kita itu, alat ukur kita ke lapangan itu berdasarkan teori Bapak Ibu. Jangan otalapau. Mau otalapau kan mati bose ya kan? Apa rentakannya enggak begitu. Pertanyaan kita itu merujuk kepada teori. Makanya Bapak Ibu nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi wajib ada landasan teori bab 2. Bukan pajangan itu. Itu digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Nah, itulah. Maka saya katakan tadi yang pertama pun peran. Memangnya ada teori peran. Kalau tak ada kan jadi repot. Kemana kita mau merujuk gitu. Begitu juga Ibu tadi. Ketika Ibu mengatakan proses integrasi. Coba secara teori apa itu proses integrasi? Gimana prosesnya? Harusnya Ibu tahu teori proses integrasi. Itu yang Ibu tanya ke lapangan. Itu yang dilihat. Ada nggak mereka lakukan? Nah, kalau ini gimana caranya? Tanpa ada teori. Saya juga tak ngerti. Mana ini? Mana? Integrasi itu juga tidak kontekstual, instruktif, ini disampaikan melalui praktik langsung, terintegrasi dan sebagainya, bukan melalui penyampaian materi, misalnya contohnya, bolehlah. Doa bersama sebelum sudah kegiatan menjadi sarana utama dalam menemukan kesadaran spiritual kita. Apa namanya itu tuh? Apa namanya itu tuh? Apakah kontekstual namanya itu? Instruktif namanya itu? Nggak ngerti saya ini. Melalui kegiatan bercerita, refleksi, mengingatkan pemahaman bencana. Makanya pokoknya ini saya khawatir kelompok ini tidak mengetahui teori apa teori integrasi nilai itu. Bagaimana proses integrasi nilai? Ya, cobalah balik ke kaji. Saya juga nggak mengerti nih apa yang dimaksud dengan integrasi nilai. Apakah tadi boleh juga sih? Saya pernah juga menyampaikan ini integrasi nilai itu bisa melalui verbal, bisa melalui non verbal. Secara verbal diucapkan, dikutip, dibuat pernyataan, ya kan? Dengan materi-materi yang relevan kalau pembelajaran ya. Kita ngajar matematika tentang tambah kurang bagi,
Maka kita secara verbal kita masukkan nilai kejujuran. Anak-anak semua, 5 tambah 4, 9. Tak mungkin 10, tak mungkin 11. Jadi matematika ini ilmu pasti nak. 20 kurang 3 ya 17. Nggak mungkin 16. Gitu kan. Nggak mungkin 15. Kemana 3 lagi? Di kantong. Nggak boleh. Menghitung itu harus pasti-pasti. Oleh karena itu anak-anak, hidup ini harus pasti-pasti jujur. Jangan nanti kamu membeli, disuruh orang tua beli beras, harganya 14.000, kamu pulangkan 2.000, lainnya kamu kantongi. Gunakan matematika itu ya nak ya, dalam kehidupan sehari-hari supaya kita jujur. Nah, itu namanya proses internalisasi secara verbal. Tetapi secara non-verbal ada lagi. Gimana non-verbal? Ya gurunya tepat waktu. Gurunya jadi teladan. Ini guru matematika itu datangnya itu tepat waktu. Karena dia mengajar itu selama 2 jam JP itu sebanyak 80 menit. Maka dia masuk jam 7, keluarnya jam itu ya 80 menit. Kalau berkurang berarti tak memenuhi. Jadi hitung-hitungan itu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu namanya internalisasi dalam nonverbal. Ada juga nonverbal itu dalam bentuk reinforcement. Ada macam-macam teori lah. Maksud saya, tolong kuasai teorinya. Dari teori itulah Bapak Ibu menanya. Sehingga nanti membahas, gunakan lagi teori itu membahas. Mana yang sesuai dengan teori, mana yang tidak. Jadi cara berpikir kita itu Bapak Ibu, linier dia. Oh mungkin ada yang menyela. Kalau begitu Pak, tak bisa kita buat teori baru Pak. Berarti kita cuma mendaur ulang teori-teori lama. Ada. Kalau mau bikin teori baru ada. Tak begini risetnya. Namanya R&D. Research and Development. Boleh. Saya mau bikin konsep baru Pak, buatlah. Tapi tak mau recall untuknya dong. Kan itu kan. Itu namanya research and development. Kalau kualitatif kah namanya, kuanti kah namanya, itu sudah ada teorinya. Kita hanya ingin menguji ke lapangan aja itu. Menengok di lapangan, ini alat ukurnya. Nanti akan bertemu yang baru, silakan. Nanti di pembahasan kan, secara teori, cara internet itu cuma 4. Ternyata di lapangan saya temukan 6. Ada 2 yang unik. Bisa juga. Tapi semuanya berangkat dari teori. Boleh berkembang, boleh menemukan yang baru. Tapi kalau ingin menemukan yang baru betul khusus, namanya R&D. Oke. R&D pun sebenarnya tetap juga ada teori dasarnya kan? Tidak ada riset itu tanpa teori, tidak ada. Pasti ada. Karena ilmu itu kan berkembang. Dia pasti ada dasarnya. Tidak mungkin langsung kita mulai sesuatu yang baru sama sekali. Mungkin baru, tapi ada dasarnya kan? Ada dasar yang keilmuan dasar yang untuk jadi pijakannya pasti ada, kita ambil yang teori dasarnya begitu kan. Oke ya, nanti akan saya apa lagi? Kalau materinya bagus tidak apa-apa ini Bu, bagus. Tetapi lagi-lagi tadi cara menyusunnya lagi. Dan ini lagi-lagi saya ingin katakan bentuk nilai prosesnya bagaimana. Ya, eh, ini belum tergambar masalahnya di kira-kira berapa siswanya, berapa anak-anaknya. Tadi Ibu bilang setingkat SD tak ada di sini. Di metode jelaskanlah ini ada anak di mana. Di Padang kok banyak kok, Lumin Turun ada, di Batu Busuk ada, yang di bagian mana kok? Yang Batang dekat Kabung sini ada. Pak, yang di Lapai Pak. Yang di Lapai 1, Patang Pak tuh yang di Gurun Laweh, ada lo yang ada trauma healing Pak. Ya itu atau buat aja betul trauma healing kan? Atau atau langsung saja fokus ke trauma healing. Kenapa nggak ke trauma healing? Penanaman nilai apa? Bukan integrasi ya. Itu. Apa namanya? Kenapa tak seperti ini? Jelas.
Trauma healing berbasis Islam pada pasca bencana banjir kata. Kenapa tak fokus banyak ke trauma healing? Tapi Pak, yakin ya ada di situ proses Islaminya. iya Pak. Tapi kemarin tuh kayak gimana peran gurunya tadi sih sebenarnya Pak Jangan dengan membantu. jangan boleh. Ya Pak ya. Jadi trauma healingnya aja Pak difokuskan. Ya kalau memang saya nggak tahu ini trauma healingnya bagus nggak mereka mendesainnya. Kalau bagus kan bisa juga ini misalnya boleh pertama peran dalam trauma healing. Tapi ingat ya, Le tahu oh, teori peran itu. Nanti dia guru sebagai apa saja dia, perencana, pelatih, pembimbing. Harus tahu teori peran guru, pengajar, penilai, yang bagian mana yang mau dimaksud, gitu loh. Ya kan? Yang kedua, apa lagi yang mau diambil di materi, itu tadi kegiatan atau bentuk-bentuk. Tadi kan sudah buat bentuk-bentuk, boleh bentuk-bentuk kegiatan trauma healing. Tapi yang Islaminya ini ya, ibu fokus kepada Islamnya, yang lainnya abaikan aja. Ya Fokus Pak. yang Islamnya, Islam, bentuk-bentuknya. Apa lagi yang ketiga? Bentuk-bentuk kegiatan. Apa yang mau Proses dia apa? healing tadi ya Dampak, Pak. boleh. Dampak. Implikasi atau dampak boleh. Dampak trauma healing. Iya. Healing terhadap apa? Apa? Perilaku atau apanya? Atau psikologis? Psikologisnya kah? Atau yang bagi apanya? Atau sikap keberagamaannya kah? Ya terserah ibu. Mau bagian mana? Mau dampak atau mau apa? Atau fokus kepada kalau atau berbeda apa namanya strategi? Apa bisa dibedakan gitu? Jangan dampak itu nanti mungkin tambahan aja, bukan menjadi tujuan. Bisa jadi strategi apa namanya penanaman apa tadi? Nilai Sikap religius Pak. boleh sikap religius melalui kegiatan trauma healing misalnya. Boleh. Terserah pilihlah mau yang 3 atau yang 4, tergantung datanya ada nggak gitu. Jangan terlalu keren-keren judulnya, keren-keren isi pertanyaannya, tapi tak ada di lapangan ngapain. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari yang baru mencari. Kalau ini kan bukan dari awal kita ini. Ini sudah ada terjadi di lapangan. Cuman bagaimana kita menghimpun data itu sesuai dengan fokus penelitian kita kan begitu ya. Silakan. Begitu ya, silakan diperhatikan. Dicatat Bu ya. Saya tidak apa Ya, lagi Pak. nih. Silakan mau bagian mana. Kalau memang trauma healingnya punya program bagus, ya bagusnya ya fokus saja ke trauma healing. Yang menariknya, jangan lupa kita orang PAI ini. PAI itu ya Islamnya itu. Iya Pak. Tapi trauma healingnya kan udah berlewat gitu enggak apa-apa ya Pak? Ya sudah lewat, tapi kan kita kan menghimpun datanya. Tulis datanya Ya. itu. Pak. Habis. Waduh, waktu kita udah habis ini. Bapak Ibu. Saya jam 12 harus izin. Berapa ini? Jam berapa ini? 2 menit lagi ya Allah. Jam berapa zuhur nih? 12.20. 12. 17. Oh, 20. Dua lagi Pak, artikelnya Pak yang belum. Ini udah Nanti ya, tiga. kalau nggak siap saya tulis aja lagi nanti. Ada apa? Nyusul. Bapak Ibu ini terlalu senang sekali mencari yang payah-payah. Internalisasi lagi. Apa sih maksud internalisasi itu? Apa ada teorinya itu? Internalisasi. Peraturan pondok pesantren markas kuro
Al-Qadariyah dalam membentuk sikap tanggung jawab santri. Waduh. Apa teorinya itu Pak Taufik? Internalisasi peraturan pondok. Kesulitan hanya nanti kan? Ada Pak, dari jurnal-jurnal yang dibaca Pak, itu teori internalisasi Pak. Apa? Coba Ada sebutkan 3 Pak. apa? Yang pertama transformasi nilai. Setelah itu transaksi nilai sama transinternalisasi Pak. Mengerti Ibu cara maksudnya itu tuh. Itu kan terlalu tinggi bahasanya itu. Bentuk bahasa awaknya apa tuh? Kalau transformasi nilai itu berkaitan dengan pengenalan Pak atau Ya, penanaman. pengetahuan. Ya. Kedua, Kalau transaksi nilainya itu berkaitan dengan keteladanan guru-gurunya di sana Pak. tiga. Kalau yang transinternalisasi itu berkaitan dengan pembiasaan sehari-hari Pak. Coba mana pertanyaan penelitiannya? Eh, Pak. Di abstrak ada Pak. Jangan di abstrak. Saya minta di pendahulu di sini. Di pendahuluan. Di pendahuluan nggak ada ditulis Pak. Ya itu untuk semuanya tolong dibuatkan ya 1, 2, 3 supaya jelas. Ya Ada Pak. 3 tujuan 1, 2, 3. Ini nggak jelas tak apa. Jadi kalau dari sini nampak saya lihat di sini pertanyaannya itu tadi berarti langsung aja berarti bagaimanakah proses pemahaman transformasi, bagaimanakah mana ini ya? Tanggung jawab. Kalau ini poin Ibu berarti 3 di sini. Cuman jadi 3 pertanyaannya nih. Ada Pak. Bagaimanakah Di pemahaman? Tunggu dulu Bu. Ini kalau ini yang Ibu buat isinya, pertanyaan penelitian itu harus sama dengan isi. Jangan lain pertanyaan lain isi. Coba pertanyaan Ibu tadi di abstrak. Pertanyaannya untuk mengkaji proses peraturan dalam membentuk sikapnya. Yang Ibu kirim cuma proses. Buat 3. Proses internalisasi. Sementara isinya di sini adalah pertama pemahaman, kedua sikap, ketiga internalisasi nilai dan faktor. Ada Pak. Di halaman 3 paragraf yang paling terakhirnya Pak. Halaman 3 paragraf terakhir. Mana nih? Di atas lagi Pak. Nah, Lagi Pak. mana lagi nih? Yang halaman 3 Pak. Untuk berdasarkan fenomena yang terjadi itu Pak. Yang Ya, bagian itu, mana? Pak. Yang bagian mana? Yang 1, 2, 3 mana? Dapat dirumuskan 3 fokus tujuan dan penelitian. Pertama, mengetahui pemahaman awal santri. Nah, itu Pak. Kemudian ada yang Mengetahui kedua, ada pemahaman ketiga. awal. Ya. Oke, 1 ini. Yang keduanya itu Pak. Ya. Ketiga, Paling bawah Pak. tapi kata Ibu tadi internalisasi itu 3 tadi. Pertama transformasi, kedua, Iya Pak. kedua, Transaksi sama transinternalisasi Pak. mana yang transaksinya? Kenapa hanya Dia pemahaman? langsung dalam pembahasan dibuat Pak. Jangan di pembahasan. Itu berarti- itu yang nak nyambung itu. Nah, terserah iya, lah, Pak. pokoknya utuh Ibu berpikir. Kalau namanya internalisasi ya 3-3-nya dong. Kenapa hanya pemahaman saja yang dikaji sini? Mengetahui pemahaman awal pula itu. Harusnya kan kalau iya ya jelaskan bagaimanakah proses transformasi, proses internalisasi, transaksi dan internalisasinya. Kan lalu yang kedua bagaimanakah sikap tanggung jawabnya? Boleh lah kan? Berarti pemahaman awal ini nggak bisa dimasukkan jadi transformasi Pak. Iya, tapi Ibu bilang tadi 3. Ini Iya, transformasi baru Kak. Yang transaksinya mana? Yang poin kedua itu nggak bisa Pak, menganalisis sikap Tapi tanggung sikap jawab. tanggung jawab itu.
Apakah itu yang Ibu maksud transaksi itu? Apakah transaksi itu sikap tanggung jawab? Oh gitu Pak. Tapi Ah, dalam ininya Pak, dalam pembahasannya ada dimasukin Pak poin jangan di tentang. pembahasan. Udah jangan pembahasan Oh, dulu. iya Pak. Pembahasan, Berarti pembahasan itu sudah di ujung, Bu. Di oh pangkal iya aja Pak. nggak selesai, ngapain pula ada di pembahasan. Kan saya bilang tadi, berarti belum juga paham berarti ya. Jadi Oh iya Pak. tolong teorinya apa? Dari teori itu muncullah kita buat fokus penelitiannya. Kita beranjak dari teori, fokus penelitian, baru muncul pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita susunlah temuan penelitian berdasarkan teori itu, ya kan? Nanti pada akhirnya sampai kita membahasnya. Jangan muncul di pembahasan tapi di pangkal tidak ada. Pembahasan itu tuh kan berdasarkan teori yang ada kan. Oh gitu Pak. Iya Pak. Jadi cara berpikir itu tolong linear, itu tolong bersambung dari awal sampai ke akhir. Masa muncul pembahasan di teori tak? Tidak ada muncul apanya. Enggak tahu saya gimana cara berpikirnya tiba-tiba di pembahasan ada tapi di temuan tidak ada. Karena ini sangat substansi kan. Karena judulnya internalisasi, jadi saya tanya, apa itu internalisasi? Dengan lancar Ibu jawab, oke, 3, transformasi, transaksi, internalisasi. Oke, seharusnya ini muncul di pendahulu ada apa di teorinya muncul pula tanpa ada 3 itu di penelitian dan juga hasilnya juga ada kan. Belum pembahasan Bu, hasil. Bagaimanakah transformasinya? Bagaimanakah internalisasi? Karena judulnya tadi internalisasi. Itu yang kita sebut kemarin legal formal itu. Legal formalnya ini internalisasi. Maka internalisasi itu ya 3 tadi, oke 3 itu yang difokuskan. Oh iya Pak. Jangan langsung tiba-tiba di pembahasan muncul tapi tak ada temuan. Nanti ini ada internalisasi. Yang transaksinya yang tak muncul. Oke, saya kira ini saya sudah jam 12 ya, sudah lewat. Ini silakan ditata lagi dengan teori, tak apa-apa. Masalah pembuatan yang lainnya saya kira sudah hampir sampai yang terakhir. Mungkin yang terakhir supaya tidak penasaran, sedikit aja yang terakhir. Ini apa ini? Pengaruh kurikulum. Wah, bahaya ini. Ini kuantitatif ya? Oke. Ya, Pak. Pengaruh tentu tolong tampilkan data-datanya. Ada sini data-datanya ya. Apa nih ya? Ini belum ada pembahasan nggak ya? Masih data mentah ini ya. Iya, Pak. Data mentah tolong disesuaikan lah, dituntaskan. Ini masih data mentah. Belum ada pembahasannya, belum ada deskripsi datanya. Jangan seperti ini. Ini di artikel tak boleh seperti ini, Pak. Dia harus ditulis, dinarasikan, atau disajikan dalam bentuk tabel. Jangan ada yang begini-begini. Ini kalau di deskripsi boleh ini. Kalau di artikel tidak ada seperti ini. Boleh dalam tabel, boleh dalam bentuk narasi. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 12 saya mohon izin tidak bisa lanjut, dan secara garis besar Bapak Ibu sudah berupaya untuk memiliki data-data. Sekarang bagaimana data-data itu ditulis dengan baik sesuai dengan ilmu penulisan artikel. Karena dia tidak sama nulis artikel sama nulis buku. Insya Allah yang lainnya nanti akan tapi tadi sudah saya review ya. Kita kasih waktu 1 minggu. 1 minggu, rapikan 1 minggu itu, nanti akan saya beri catatan utuh per bagian secara tertulis. Baru saya kasih lagi waktu 1 minggu untuk memperbaikinya, ya. Baru saya nilai untuk bagian dari penilaian perkuliahan kita. Dan nanti situ akan saya katakan layak disubmit atau tidak disubmit. Kalau memang sangat kacau, maka saya tidak katakan jangan disubmit. Kalaupun mau disubmit, silakan gunakan nama sendiri. Tapi kalau disubmit, gunakan nama kita terakhir. Bahwa Muhammad Qasim ada, Bu Wirami Izati juga ada. Gitu ya. Tolong juga sebutkan nama jurnal. Mudah-mudahan semuanya bisa disubmit. Karena akan kelompok, bukan sendiri kan. Dan tolong pastikan semua anggota kelompok berkontribusi. Jangan hanya 1 orang ya. Demikian terakhir saya ucapkan terima kasih sudah bisa bertemu dengan saya. Walaupun hanya 7 kali pertemuan, 7 atau 8 ya.
Jadi saya mohon maaf banyak yang kurang, yang di luar ekspektasi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit hendaknya berkah, bertambah-tambah mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Jadi kita berakhir secara tatap muka, tetapi interaksi kita di grup akan tetap berlanjut secara intens untuk menyelesaikan artikel itu ya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ragu, jangan dijapri, cukup di grup itu tapi tag nama saya. Ya, soal nanti akan saya jawab. Foto jangan lupa Pak Limun, foto. Oh, ada Bu Ahli foto jangan lupa. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosim. Foto dulu ya. Stepik. Foto kita nih. Pak Kiper. Pak. Demikian ya. Udah ya. Pak, foto Pak. Pak. Udah ya. Pak. Oke, makasih. Tuh. Lah foto Pak Limun. Lah, ala Bu. Nah, Ibu ada masih rapi aja baru Ibu izin dulu ya, live ya. Wah, ibu sebut insyaallah.